Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulvia Anggun Dwi Mutiara dengan NIM 2223210128 dari kelas 3 FPAI semester 3 mata kuliah pembelajaran peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran karakteristik dan perbedaan individu secara Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia, maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya, manusia dengan sebagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbuat atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Pada awal kehidupannya, bagi seorang bayi mementingkan kebutuhan jasmaniah. Ia belum peduli dengan apa saja yang terjadi di luar dirinya. Ia sudah tenang bila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi. Dalam perkembangan selanjutnya, maka ia akan memulai mengenal lingkungannya, membutuhkan alat kondisi, komunikasi atau bahasa, membutuhkan teman, keamanan, dan seterusnya. Semakin besar anak tersebut, semakin banyak kebutuhan non-fisik atau psikologis yang dibutuhkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bahri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdil. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalam tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di pada tafsir abad 19 Hijriah, tafsirnya tentang surah Al-Isra ayat 70, ini adalah salah satu kemurahan dan kebaikan Allah yang tidak terukur kadarnya kepada mereka, yang mana Dia memuliakan Bani Adam dengan semua bentuk kemuliaannya. Allah memuliakan mereka dengan ilmu dan akal. Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, menjadikan wali dan orang pilihannya dari mereka, serta mencurahkan nikmat-nikmat lahir maupun batin yang lain bagi mereka. Dan kami angkut mereka di daratan, di atas tunggangan seperti unta, bagal, keledai, dan kendaraan-kendaraan darat, dan di lautan dengan kapal-kapal dan perahu-perahu. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, dan pasangan. Maka tidak ada telah kebaikan yang berhubungan erat dengan kebutuhan mereka, melainkan pasti Allah telah memuliakan mereka dengannya dan memudahkannya bagi mereka yang semudah-mudahnya. Dan kami lebihkan mereka dan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, dengan keistimewaan khusus bagi mereka berupa jalan hidup yang baik, dengan mengutamakan mereka dengan utamaan yang tidak dimiliki makhluk lain dari jenis-jenis makhluk yang ada. Apakah mereka tidak mau bersyukur kepada Zat yang melimpahkan nikmatnya dan menepis bahaya? Jangan sampai nikmat-nikmat itu menghalangi mereka dengan Zat yang memberi nikmat itu sendiri, sehingga mereka sibuk dengan kenikmatan itu dan beribadah kepadanya, dan tidak beribadah kepadanya, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakannya dalam bermaksiat kepadanya. Yang kedua, karakteristik individu. Karakter manusia menurut Al-Quran secara umum tanpa membedakan apakah orang beriman atau orang yang tidak beriman, laki-laki atau perempuan pada hakikatnya memiliki kesamaan sifat yang melekat atau bawaan dari lahir pada diri setiap individu. Semua diberi hawa nafsu dan akal pikiran serta kemerdekaan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Karena semua manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dari bahan yang sama dan dari garis keturunan yang sama pula, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sifat-sifat tersebut diantaranya
Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran adalah: yang pertama, karakter manusia menurut Al-Quran adalah suci atau fitrah. Sifat manusia hakikatnya fitrah. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alal anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhanmu. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebelum manusia lahir telah diambil kesaksiannya akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, semua manusia pada hakikatnya beragama tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kemudian setelah lahir ke dunia, ketauhidan seorang anak manusia akan sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya dan lingkungannya atau pergaulannya serta pendidikannya. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis yang sangat populer bahwa semua anak Adam lahir dalam keadaan suci atau fitrah dan mengesahkan Allah. Maka kedua orang tua hanyalah yang akan menjadikan dia beragama Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, karakter manusia menurut Al-Quran adalah amat zalim dan bodoh. Allah SAW berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arabnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wal hamalaha insan innahu kana zuluman jahul. Artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh. Zalim atau aniaya adalah merupakan salah satu sifat yang paling menonjol yang disebabkan adalah kebodohan diri sendiri. Ada beberapa kezaliman yang dilakukan manusia, yakni yang pertama, zalim atau aniaya kepada diri sendiri seperti merokok, mengkonsumsi narkoba, bunuh diri, meninggalkan sholat, dan lain-lain. Karena kesemuanya dapat mengakibatkan keburukan pada orang yang bersangkutan. Yang kedua, zalim atau aniaya kepada orang lain seperti merampok, membunuh, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, walaupun sebenarnya kerugian tersebut akan kembali juga kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, zalim kepada Allah dengan mengeksploitasi hasil alam tanpa kendali dan tidak melakukan rehabilitasi. Yang keempat, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap Allah sama dengan makhluk yang dapat mempunyai anak, istri, tidak kuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tulang-tulang yang hancur, dan perbuatan lainnya dan yang meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, karakter manusia menurut Al-Quran adalah lemah. Sifat manusia lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffafa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Semua manusia bersifat lemah fisiknya, lemah akalnya, juga lemah hatinya. Karena itu, aneh apabila manusia yang sombong itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti asal-usulnya. Bukankah ketika lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya pertolongan,
dan bantuan pihak lain dan disadari atau tidak kondisi ini akan kembali dia alami manakala diberi usia yang panjang, fisik kembali lemah soalnya waktu bayi tidak dapat berjalan, nanti juga akan sama hanya di perbaringan, asalnya tidak bergigi, nanti pun gigi akan permisi satu-satu, tadinya tidak mengerti apa-apa, nantinya pun di usia yang lanjut akan pikun dan begitu seterusnya. Yang keempat, karakter manusia menurut Al-Quran adalah pelupa. Sifat manusia adalah lupa. Quran Surah At-Toha ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam tajid lahu azma. Artinya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati kepadanya kemauan yang kuat. Lupa yang wajar adalah bagian dari nikmat, karena bila tidak pernah lupa, kita akan stres. Orang yang selalu ingat dengan hal yang menggelitik terus-menerus, maka sepanjang hari akan selalu senyum-senyum sendiri, tertawa sendiri, kemudian ngobrol sendiri. Orang yang selalu mengingat kesedihannya, dia akan selalu murung dan sedih, melamun, curhat, dan lain-lain. Demikian pula orang-orang yang selalu mengingat kesalahannya akan ketakutannya yang tidak berujung untuk tidak beruntung bila kita masih diberi lupa yang wajar, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal dan dapat tidur dengan pulas. Sering lupa atau suka lupa adalah musibah. Karena itu jangan membiasakan diri untuk pura-pura lupa. Bila memang tidak lupa, akan pelihara akal agar tetap dalam kondisi baik dengan tidak merusaknya seperti mengkonsumsi minuman keras atau narkoba, dan latih otak agar senantiasa ingat dan sering-sering menghafal Al-Quran dan banyak-banyak zikir mengingat Allah dan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, karakteristik manusia menurut Al-Quran adalah tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa adalah di surah Al-Isra ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Artinya, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa datangnya dari syaitan dan bersabar dari Allah. Orang sering melihat orang sukses dari sisi kesuksesannya pada saat memetik hasilnya, bukan proses orang tersebut meraih kesuksesan, yang pada umumnya didapat melalui proses yang panjang dan berliku serta penuh dengan ujian dan hambatan yang harus dihadapi dengan sabar dan yakin bahwa badai pasti berlalu. Hidup habis gelap akan terbit terang. Sebagaimana janji Allah, di balik kesukaran akan ada kemudahan. Manusia umumnya ingin hal yang serba cepat atau instan, seperti makan cabai, begitu digigit akan langsung terasa pedasnya, sehingga banyak yang ingin sukses mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya banyak orang yang tidak jujur dalam hal mengejar impian, seperti mencuri, menipu, korupsi, memfitnah, selain menjatuhkan dan lain-lain, demi untuk segera meraih kesuksesan. Kenikmatan akan dia dapatkan sehingga banyak orang yang ingin sukses. Setiap individu memiliki ciri-ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity, dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang perilaku yang diperkuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang. Individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Natur atau nature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangannya. Seorang bayi yang baru lahir merupakan hasil dari dua garis keluarga, yaitu garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Sejak terjadinya pembuahan atau konsepsi kehidupan yang baru, maka secara berkesinambungan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor lingkungan yang merangsang.
Yang terakhir, perbedaan individu menurut Al-Quran. Ada banyak perbedaan di antara manusia dalam hal kesiapan serta kemampuan fisik, psikis, dan akal mereka. Perbedaan ini kembali juga pada interaksi tiap-tiap faktor hereditas dan lingkungan atau milue. Pada banyak kesempatan, Al-Quran telah mengungkapkan perbedaan di antara manusia terdapat di Quran surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dil darajatil liyabluukum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk menguji atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sungguhnya, Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, atau sungguh dia maha pengampun, lagi maha penyayang. Ayat tersebut merupakan isyarat yang jelas atas adanya perbedaan individual di antara manusia dan mengandung isyarat bahwa perbedaan-perbedaan itu ditimbulkan oleh faktor hereditas dan lingkungan masing-masing. Jadi, firman Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat. Quran Surat Al-An'am ayat 165 mencakup segala jenis perbedaan di antara manusia yang bersifat hereditas maupun perolehan, juga baik yang bersifat psikologi maupun kecerdasan, atau dalam hal kekayaan, properti maupun berpengaruh. Sekian penjelasan materi saya tentang karakteristik dan perbedaan individu secara Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.